Halo, assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam Uni. Apa kabar Ade nih? Alhamdulillah sehat Uni. Uni gimana sehat Uni? Alhamdulillah sehat Ade. Jadi, Alhamdulillah. iya. Jadi ini gini deh. Kemarin Ade kan WA nih. Katanya Ade ada masalah gitu kan? Jadi Iya. Uni sekarang nih mau nanyakan Ade tentang masalah Ade itu gitu. Jadi apa sebenarnya masalah Ade itu gitu? Iya Uni, makasih Uni. Oh, udah menyempatkan waktu ya Uni. Senang sekali Uni. Itulah Uni, kan ada di oh, Dulu nanti putih ya. terlempar di Uni. Lempar Ade ya. Hmm. Adik kan di sekolah berperan sebagai guru BK gitu nih. Namun yang Ade lihat pembelajaran yang layanan yang diberikan di kelas itu ndak ada yang masuk sama murid gitu loh nih. Misalnya dibahas tentang persiapan pembelajaran atau tahapan belajar misalnya tahapan belajar. Eh, Mereka tidak ada perubahan dari hari ke hari, tidak ada perubahan. Sedangkan di sisi lain, BK itu yang dilihatnya adalah perubahan tingkah laku begitu nih. Iya, iya. Kalau seandainya seperti ini kan sama aja kalau layanan BK itu belum berhasil gitu loh Uni. Iya, iya. Makanya Jadi, kepikiran gitu. uh, uh. Jadi ya, ini sudah dapat bayangannya sedikit ya. Jadi tujuan kita membahasnya kali ini untuk apa gitu? Apa tujuannya Ade utamanya ini? berharap Ade berharap dari kegiatan ini Ade menemukan solusi nanti Uni bagaimana layanan BK yang dapat bermakna bagian murid gitu loh Uni. Sehingga bisa diberikan murid termotivasi untuk berubah sesuai dengan materi layanan yang diberikan gitu Uni. Iya, iya. Eh, dari cerita singkat Ade tadi, ini pengen lebih tahu lebih dalam sebetulnya seperti apa betul permasalahan yang Ade hadapi itu gitu. Dia yang gitu nih, layanan BK yang diberikan itu kan sebenarnya disusun berdasarkan need assessment namanya gitu nih, atau kalau di mata pelajaran angket diagnostik sama dengan itu. Iya, Jadi kami menyebarkan angket, kami tanya ke murid apa materi-materi yang rasanya mereka butuhkan, baru iya, kami susun gitu nih. iya, iya. Dengan kata lain, kalau secara persiapan materi itu sudah sesuai dengan kebutuhan kalau saya ada rasa nih. Tapi kenapa di saat misalnya kami membahas tentang tahapan belajar yang pertama yaitu tahapan penerimaan misalnya Yun ya. Iya. Eh, nah, tahapan belajar itu kan ada empat. Yang pertama tahapan belajar penerimaan. Nah, dibahas itu. Namun kenyataannya setelah dibahas pun murid ini tidak ada berubah gitu ini. Iya, Sama aja kemarin sama sekarang gitu. iya, iya, iya. Uh, Nggak ada perkembangan ya. belum ada Oh, perkembangan gitu iya, nih. iya. Maka bingung gimana caranya gitu nih. Mm. Jadi dengan demikian sebenarnya keinginan Ade dalam percakapan ini seperti apa apanya gitu? Keinginannya adanya. Harapan Ade yang berharap layanan BK yang diberikan itu bermakna bagi murid gitu nih. Mm-mm, iya, Saat iya. kami memberikan layanan ada perubahan walaupun itu sedikit gitu nih. Mm-mm. Dalam rangka katanya ada yang mengatakan tadi anak-anak itu seakan tidak ada perkembangannya gitu. Jadi Hmm, sekarang yang menurut Ade ada perkembangannya itu seperti apa? kalau di rentang gitu ya Uni ya,
Belum, Uni mau masih apa kan menanyakan tentang masih anak yang apa perubahan yang berubah itu yang seperti apa menurut Ade gitu. Menurut adik kalau murid yang berubah itu dari pemikiran adik begitu, di saat ada materi misalnya tahapan penerimaan belajar, tahapan menerima itu kan melibatkan 5 panca indera begitu nih. Iya. Memfokuskan pemikiran panca indera terhadap satu objek belajar. Nah, itu kan kami bahas secara mendalam gitu nih. Kebetulan kalau BK ini kan kami tidak dikekang oleh tuntutan materi begitu. Jadi biarlah materi sedikit tapi padat kami bahas begitu nih. Jadi di saat kami membahas materi tahapan penerimaan tadi, murid ini kami berharap perkembangannya itu minimal mereka bisa menerapkan dalam kehidupannya begitu nih untuk pembelajaran berikutnya. Dengan membahas ini mereka melaksanakan atau menerapkan materi tersebut dalam kegiatan belajarnya Iya, iya. keesokan harinya gitu. Jadi yang pertama pembelajaran itu tentu saja melibatkan seluruh panca indera dan pembelajaran tersebut memberikan makna dan bisa diaplikasikan dalam kehidupannya ya. Itu Iya. yang udah Uni tangkap dari permasalahan Ade. Eh, yang Ade inginkan gitu. Nah, sekarang kalau Uni mau apa kayak Ade tingkat anak itu masih berada di apa skala berapa gitu. Kita misalnya kalau kita skalakan dari 1 sampai 10 itu mereka itu sekarang masih di tingkat berapa gitu. Kalau di rentang 1 sampai 10 mereka berada pada tingkat 5 sepertinya Uni. Di tingkat 5 ya. Nah, dari tingkat 5 itu kan keinginan Ade mungkin ingin tentu saja ingin lebih dari itu ya. Jadi kalau keinginan Ade itu berada di level berapa mereka? Berada pada level 8 minimal, kalau bisa 10 gitu ini. Dalam rangka itu, dalam rangka mewujudkan yang 8 atau sampai 10 yang Ade inginkan tuh, apa yang bisa Ade lakukan? Oh, mungkin yang pertama yang perlu ditingkatkan media mengajar mungkin ini media layanan. Media Di layanan, ya. mana selama ini adik kurang kurang jarang menggunakan media layanan yang sesuai dengan minat belajar murid gitu nih. Mungkin yang pertama media layanan yang perlu ditingkatkan. Yang kedua sepertinya Media layanan itu seperti apa deh? mungkin seperti video, buklet, leaflet, seperti itu sepertinya nih. Oh ya, video, booklet ya. Terus apa lagi selanjutnya mungkin yang bisa dilakukan? Yang kedua sepertinya hindari ceramah sepertinya nih. Karena murid-murid sekarang paling malas kalau diceramahi. Iya, Mereka iya. maunya bergerak begitu nih. Iya. Sepertinya situ yang perlu diperbaiki. Menyerahkan materi ini kepada pemahaman mereka terhadap materi itu sendiri sepertinya Uni. Ya. Jadi ini udah tangkap 2 tadi yang Ade akan lakukan. Pertama mengenai perbaikan media pembelajaran dan kedua itu menghindari praktek ceramah. Nah, mungkin ada langkah yang lain yang mungkin bisa Ade lakukan agar tujuan Ade untuk melakukan perubahan terhadap cara pembelajaran anak tadi. Perubahan lain sepertinya meminta murid mungkin
membahas materinya secara dimulai dari dirinya sendiri. Misalnya mereka membahas tentang cita-cita, misalnya mereka mewawancarai orang sekitar yang berhasil menurut mereka atau yang tidak berhasil menurut mereka terhadap pentingnya cita-cita. Jadi mungkin pada awal pembelajaran Ade perlu melibatkan murid dalam mencari pemahamannya sendiri gitu nih. Pembelajaran di lingkungan mungkin ya itu maksudnya ya Bu Ade ya. Iya. Iya, pembelajaran di lingkungan. Mungkin udah ada 3 opsi yang Ade lakukan dalam langkah-langkahnya. Mungkin ada lagi Ade mungkin? Udah 3 itu aja mungkin dicoba dulu nih. Ya, pembelajaran berbasis lingkungan. Jadi udah Uni tarik kesimpulan media, menghindari ceramah, dan pembelajaran berbasis lingkungan. Kalau demikian, kira-kira apa hambatannya kalau mau diterapkan seperti itu? Hambatan yang akan ada, yang pertama tentunya media yang perlu divariasikan, dipersiapkan secara optimal. Yang kedua, persiapan mungkin ini persiapan layanan kita harus dilaksanakan secara optimal sepertinya ini. Mungkin 2 itu nih. Jadi dalam mungkin hambatannya itu yang mungkin apa namanya? Hambatannya mungkin dari menyiapkan apanya itu ya. Kalau demikian Iya, apa menyiapkan. menyiapkan media yang akan dipergunakan untuk itu ya. Sekarang apa dukungan yang dibutuhkan untuk itu? Dukungan kebetulan kalau kami BK sudah ada infokus ya 1/3 sih Uni. Kami bisa membagi jadwal penggunaan infokus atau proyektor. Langkah berikutnya memang untuk media ini persiapannya seminggu sebelum layanan itu harus dipersiapkan sepertinya Uni, seperti membuat leaflet, booklet, menentukan materi layanan. Mungkin itu langsung dipersiapkan minggu depan kita membahas tentang materi ini, minggu sekarang kita sudah ada perencanaan ini medianya, jadi tidak terkejar-kejar. Kalaupun dilaksanakan sedari awal takutnya terlupa gitu nih. Jadi sepertinya untuk awal ini 1 minggu rentangan antara pencarian media dengan penggunaan media sepertinya nih. Ya. Jadi seperti apa kemungkinan Ade untuk bisa melakukan itu? Putus Ade. Terputus. Sekitar 80% insya Allah bisa nih. Karena kan ini insya Allah membuat booklet bisa dengan menggunakan aplikasi di laptop. Video pun yang digunakan sudah banyak di YouTube gitu nih. Kapan rencananya dimulai untuk merancang-rancangnya gitu? Merancangnya mungkin mulai besok nih karena kan sekarang sudah akhir semester 1 di Uni kan. Bisa ada mencari-cari atau melihat lagi program yang di semester berikutnya, dipikirkan apa media yang patut diberikan, berikutnya dibikin mungkin apa Uni, daftar tabel media yang perlu disediakan, sepertinya itu nih. Besok mulai bergerak lagi Uni. Iya. Jadi Uni sudah tangkap sekarang kalau permasalahan Ade tadi tentang pembelajaran bermakna terhadap anak. Setelah itu Ade sudah menemukan solusinya dari Ade. Kalau menurut Ade, apa yang didapatkan dari diskusi kita hari ini? Alhamdulillah Uni. Kalau seandainya kita berprinsip melaksanakan layanan atau pembelajaran pada zona aman aja, sebenarnya bisa kita laksanakan sekarang. Tapi
di saat kita ingin melaksanakan layanan yang memang bermakna buat murid, kita juga harus mampu menyesuaikan layanan kita atau pembelajaran kita itu sesuai dengan kebutuhan mereka dan masa perkembangan mereka begitu Uni. Alhamdulillah dari pembahasan ini luar biasa Uni, terima kasih. Ade sendiri mengetahui langkah-langkah apa yang mau diambil untuk melaksanakan layanan bermakna di kemudian hari gitu Uni. Ya, ya. Sekarang sebagai apa tindak lanjutnya, apa yang akan Ade lakukan setelah ini? Yang pertama persiapkan media. Yang pertama yang akan dilaksanakan mungkin buat daftar tabel sepertinya Uni. Iya, ya. Cek lagi program yang akan dilaksanakan pada semester besok. Bikin daftar tabel per materi, ini video yang dibutuhkan, ini buklet yang dibutuhkan. Mulai dari sekarang, mulai dari besok, adik kan mengerjakan itu. Menyiapkan daftarnya itu dulu. Kalau proyektor sudah aman, kalau buklet, video atau media layanan yang bervariasi, terus melaksanakan layanan yang berbasis lingkungan tadi. Ya, ya. Sungguh luar biasa ya, Dea. Ya. Nah, Terima kasih Uni. iya, mungkin itu apa ya? Jadi apa harapan Ade untuk berikutnya? Harapan adik ke depan Uni kalau seandainya adik butuh adik kabari lagi ya Uni ya, kita bahas Iya, lagi bagaimana hasilnya gitu Uni. iya, Ya, iya, dia berharap dia semangat untuk mencoba melaksanakan layanan yang bermakna ini gitu. iya, iya. Insya Allah ya, Dea. Ya. Mungkin Insya kita, Allah Uni. sampai sini aja kita tutup aja ya, Dea. Hari udah sore masalahnya kan. Kita juga mau pulang. Iya, iya. Terima kasih Uni. Iya, Dek, sama-sama. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adar Fitanora, coach dari Ibu Hafniwarti. Pada coaching kali ini saya merasa senang karena Ibu Hafni telah terlibat secara penuh pada kegiatan coaching ini, telah mampu mendengarkan secara aktif dan mampu memberikan pertanyaan berbobot. Selain itu, Ibu Hafni juga melaksanakan alur percakapan Tirta. Sehingga melalui coaching ini saya menemukan solusi dari permasalahan saya berkaitan dengan pelaksanaan layanan BK yang bermakna. Terima kasih Bu Afni, semangat terus untuk menjadi guru hebat. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.